Mabes Polri sudah menerjunkan Propam yang kemudian juga bersama dengan Polda Jabar untuk memeriksa kembali para penyidik yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Masih menjadi pertanyaan kita bersama sambil terus menunggu bagaimana hasilnya pemeriksaan, apakah betul ditemukan ketidakprofesionalan di dalam penanganan kasus Vina dan juga Eki. Karena ada juga pengakuan yang sangat mengejutkan dari salah satu saksi yang mengatakan dirinya ini sempat satu sel dengan Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi, bahkan dipaksa untuk mengaku menjadi pembunuh dari Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Ini selaras dengan judul kita pemirsa, kasus Vina yang tentunya masih akan terus kita bahas. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah ada pengamat hukum pidana Bapak Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Ahyar Salmi. Malam. Baik, dan juga bergabung secara virtual Penasehat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat sore. Ininya langsung tak kasihin ke narasumber. Baik, Pak Arianto sudah bergabung bersama kita dan juga saya sudah melihat ada Bapak Budi Permadi selaku mantan narapidana Lapas Cirebon. Pak Budi Permadi, selamat malam Pak Budi. Baik, sambil kita masih menunggu, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini kan sudah Propam Polri ini sudah bergerak, sudah memeriksa penyidik yang diduga ini terlibat tentunya ya di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Jadi sampai sejauh mana Propam Polri ini bisa menyelidiki apakah betul jika benar ditemukan adanya unsur ketidakprofesionalan di dalam penanganan kasus Vina, Pak? Ya, ini Propam ini terpaksa turun ya jadinya ya. Turun kembali ke zaman dulu pertama kasus itu ditangani gitu. Dan itu penjelasan yang bertubi-tubi daripada saksi dan sebagainya. Seakan-akan memberikan gambaran bahwa dulu kok penyidikannya kok amburadul gitu ya, kelihatannya gitu ya. Kayaknya tidak terkoordinasi, kemudian kasat narkoba langsung memimpin operasi dan sebagainya, menangkap tanpa kendali dari Kapolres. Kemudian bagaimana hubungannya dengan Kasat Serse. Pak Arianto, mohon maaf suaranya sepertinya masih agak sulit didengar Pak, sambil kita terus memperbaiki komunikasi. Tadi sudah sempat diungkapkan Pak Ahyar Salmi oleh Pak Arianto, sepertinya ini memang Propam ini harus turun tangan. Jadi kalau memang ditemukan adanya unsur ketidakprofesionalan, bagaimana kemudian penanganan kasus ini secara hukum Pak ke depannya? Tentu lebih ini mengenai masalah kode etik ya, perilaku mereka. Sanksinya tentu akan berbeda dengan sanksi hukum. Dan apakah nanti setelah dilakukan oleh Propam itu, apakah murni itu hanya perilaku saja, atau mungkin juga kode etiknya, atau mungkin juga ada masalah pidana nggak kena di situ? Kalau kena di situ, dua-duanya bisa juga diproses. Ini juga kalau kita lihat contoh yang sudah dilakukan oleh lembaga kepolisian kita waktu kasusnya Pak Sambo. Ya. Itu kan ada kita juga. Kita ingat bersama ya. Iya, serupa tapi tidak sama nih kalau sekiranya ada nanti. Apakah ini murni persoalan perilaku saja atau ada aspek pidananya juga? Kalau ada tentu dua-duanya bisa jalan. Kalau mengenai Propam tentu lain lagi ranahnya. Kalau terjadi di dalam proses tempoh hari 2016 ada persoalan hukum di situ, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang melanggar ketentuan pidana tentu juga akan diproses oleh pihak kepolisian kita secara pidana. Saya kira tentu apalagi ya, ini kan di ujung-ujung masa Pak Kapolri, di ujung-ujung masa Pak Presiden. Pak Presiden sudah mengatakan jangan ada yang ditutup-tutupi, buka. Kelihatan ucapan beliau hampir sama dengan ketika mengomentari kasus Pak Sambo tempo hari. Oke, kita akan kembali bertanya juga ke Pak Arianto. Kalau tadi Pak Arianto ini sudah tergabung bersama kami, Pak? Pak Arianto? Iya, sudah, tapi gimana suaranya? Iya, sudah aman suaranya, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak. Jadi dari wilayah dari tupoksi Propam Polri sendiri, seperti apa kemudian bisa menelisik kasus ini lebih dalam, terutama memeriksa para penyidik yang sudah terlibat dalam kasus Vina? Ya, dengan adanya laporan-laporan yang itu kemudian memberikan keyakinan bahwa kemungkinan dulu ini memang terjadi suatu pelanggaran prosedur ya, hanya kemungkinan itu.
Cuma kalau melihat dari hasil penyidikannya itu kan berhasil menjarakan para tersangka semua itu gitu. Dan dulu kan para tersangka itu sampai di pengadilan juga tidak ada yang mencabut perkaranya, sehingga jalannya mulus sampai itu bisa diputus. Kalau dilihat dari situ sebetulnya tugas polisi untuk sebagai penyidik itu selesai. Tapi kalau di belakang ini udah ada cacat-cacat gitu ya, cacat prosedur maupun tindakan yang melampaui batas dan sebagainya, mestinya harusnya sudah dikoreksi pada saat tahap penyidikan yang lebih dulu. Tetapi dalam record itu kan tidak ada terkoreksi itu. Misalkan para peradilan ataupun laporan kepada Propam, walaupun katanya saksi para kuasa hukum dulu pernah melaporkan. Tetapi yang ada di dalam record itu kemarin kalau yang saya lihat itu pernah kepala seksi tahanan itu ada 13 orang kalau nggak salah itu dihukum karena melanggar disiplin, dianggap lalai memeriksa tahanan yang ada di dalam tahanan itu kan ada yang luka, katanya lukanya itu dikeroyok oleh para tersangka yang lain gitu, sehingga 13 orang itu dikenakan sanksi. Itu saja yang saya deteksi ya dulu pelanggaran di dalam masalah penyidikan itu. Tapi kalau dari keterangan yang para saksi itu kan itu mengatakan bahwa apalagi ada tuduhan seperti kasus narkoba itu kok menangani kasus itu, kemudian full dari memanggil sampai memeriksa dan sebagainya. Saya kok nggak begitu percaya ya gitu. Masa segitu brengseknya sih gitu di polsek kayak gitu ya, masa segitu amburadulnya gitu. Nah ini tinggal sekarang nggak aja diperiksa ulang oleh Propam, pasti akan diperiksa kembali dulu yang terlibat dan akan ditanyakan. Dan bagi saya agak pesimis. Kalau ditanyakan pasti yang nggak ngaku, yang tidak yang di dalam tanda petik yang curang itu pasti nggak ngaku. Ya, karena sama juga dengan tersangka yang sekarang ini kan. Ya, karena masih menjadi pertanyaan juga Pak. Apalagi ada informasi yang mengejutkan dari saksi yang mengatakan para terpidana ataupun salah satu terpidana Pak Sudirman ini mendapatkan intimidasi, mendapatkan kekerasan, bahkan dipaksa untuk mengaku. Nanti usai jeda pemirsa kita juga akan mendengarkan langsung dari pernyataan saksi yang kemudian dicurhati istilahnya oleh Sudirman ini. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Keluar pun dikejar saya dikejar, saya bingung mau kemana, saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga, naik Grab itu udah enggak, jadi pas mau ke Alfa dikejar juga ya. Dan untungnya itu ada wartawan dari itu Dikiwan, itu dari Putitin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran. Ya, ada pengakuan yang cukup mengejutkan dari salah satu saksi yang mengaku mendapatkan curhatan dari teman satu selnya, yaitu Sudirman, merupakan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang mengatakan bahwa Sudirman ini dipaksa untuk mengakui perbuatannya bahwa ia adalah pembunuh dari Vina dan juga Eki, bahkan mendapatkan kekerasan. Sudah bergabung bersama kita saksi kunci, yaitu adalah Bapak Budi Permadi selaku mantan narapidana Lapas Cirebon. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Budi ini satu sel betul ya Pak ya dengan Sudirman, ini merupakan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang dihukum seumur hidup, betul Pak? Enggak, saya klarifikasi dulu. Saya tidak satu sel dengan Sudirman, akan tetapi saya satu lapas, yaitu di Lapas 1 Kesambi Cirebon. Oke. Pada tahun 2016 itu saya ketemu beliau. Oke, berarti teman satu lapas. Bagaimana kemudian Pak intensitas pada saat bertemu dengan Sudirman? Bagaimana waktu itu pertemuannya Pak? Ya, pertemuannya karena saya itu adalah sebagai tamping di dalam lapas tadi, yaitu tamping masjid. Maka setiap ada narapidana masuk atau tahanan baru masuk itu harus diregistrasi, ini pertama. Kedua, harus mengikuti program yang sudah ditetapkan di dalam lapas tadi, yaitu Mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Kebetulan saya tamping masjid, maka orang itu ketemu saya, Pak. Ketemu saya, kemudian saya ngobrol. Biasa, saya tanya, Anda masuk di sini kasusnya apa? Satu persatu dari operan-operan napi tadi, saya tanyakan itu. Dan pas ada satu ini pembunuh, saya bilang. Nah, kemudian ada satu gerombolan, sekelompok orang yang dari Cirebon juga, kasusnya yaitu kasus pembunuhan di
Vina katanya, pembunuhan Vina. Saya katakan, Anda pembunuhan di sini yang tahun berapa? Tahun 2016 Pak. Oh, gimana? Tapi saya tidak pembunuh. Saya bukan pembunuh. Dari ketujuh tersangka tadi yang masuk tadi, satu-satu kebetulan terjadi komunikasi antara saya dengan Sudirman. Biasa saya manggil Man aja di hari itu tuh. Kau, loh sebentar, ini menarik buat saya nih. Anda tidak dan bukan pelaku, tapi kenapa Anda ada di sini? Saya bilang satu sisi. Yang kedua, oke lah, kita abai dulu semua. Yang penting Anda sama saya nasibnya sama. Anda adalah penghuni Lapas 1 Kesambi, begitu juga saya. Saya penghuni Lapas Kesambi. Anda pernah berbuat salah, begitu juga saya pernah berbuat salah. Maka kita sama-sama ada di sini. Tapi tolong ceritakan kronologisnya seperti apa. Dia cerita. Awalnya begini, Pak. Awalnya itu pada sore hari. Pada sore hari kami ketujuh narapidana tadi, ngomongnya si 8, satunya karena masih kecil. Ketujuh ini pulang kerja. Mereka sebagai kuli bangunan, ada yang tukang cat, ada apa, yang satu kampung. Ada petugas datang. Di situ ada ditemenin dengan Pak RT, aparat setempat. Kemungkinan Pak polisi tadi menanyakan itu kalau di sini ada geng motor atau enggak atau apa nggak tahu. Nah, begitu ditangkapnya kami, kata Sudirman tuh, dan diiakan oleh mereka dan yang lainnya. Ditangkapnya kami itu disaksikan oleh aparat setempat RT atau RW pada tahun itu. Nah, kemudian kenapa ya ada sebuah penyesalan buat Sudirman dan kawan-kawan itu, kenapa RT RW-nya itu tidak menahan terlebih dahulu atau minimal menanyakan, Anda geng motor bukan atau apa bukan, itu tidak ada pertanyaan itu, diangkut aja sudah. Maka terkesan bahwasanya kelompok itu langsung dibawa ke Polresta. Akan tetapi dalam proses penyidikan, saya katakan proses penyidikan di sini, proses penyidikannya itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Kata dia, saya itu dipaksa untuk mengakui apa yang tidak saya lakukan. Karena dia, yaitu membunuh. Saya bilang, ya kok bisa kayak gitu kan? Iya, saya itu digebukin Pak, saya digulung habis oleh petugas. Kata dia, oleh petugas. Nah selesai, saya masih bertahan, saya tidak ngaku, memang saya bukan pembunuh. Dan ketujuh orang tadi tidak mau ngaku waktu diproses di Lapas 1, di Polres Ciko. Selanjutnya karena dia mungkin dari Polres tidak mampu untuk dia buka suara, dipindahkanlah kasusnya. Dia bilang, saya dipindah ke Bandung Pak. Di Bandung pun saya diperlakukan yang sama. Kok gila sih, gue bilang. Itu proses penyidikan untuk membuat BAP sampai segitunya. Iya Pak, ini yang namanya muka saya tuh udah hancur aja. Muka saya hancur, kaki semua sakit lah. Kalau beda nangis sakitan. Nah ini, nah kemudian begitu di persidangan, nah saya kan nanya ke dia, nah waktu Anda disidik, didampingi pengacara nggak? Buru-buru pengacara Pak, dia bilang. Buru-buru pengacara, saya nggak ada pengacara, nggak ada apa, nggak tahu. Begitu di persidangan, bahkan untuk rekonstruksi saja saya tidak melakukan, bukan saya. Loh, saya tetap aneh, Bu. Saya kan bertanya, kalau toh rekonstruksinya diganti oleh orang lain, kalau saya di sini di luar, saya tanyakan itu dibenarkan oleh undang-undang. Cuman itu pertanyaan saya. Nah kemudian setelah terjadi itu selesai di proses persidangan itu sama. Saya diam ya, makanya karena saya sendiri tidak tahu proses persidangan seperti apa karena saya ada di dalam. Maka ini pengakuan dia curhat ke saya. Kenapa Anda tidak mau ngomong aja begitu di persidangan, di depan hakim, di depan jaksa, ngomong aja biarin, saya bilang. Berani kamu. Ini saya tidak pembunuh, saya bukan pembunuh, saya bilang kayak itu. Biar di persidangan akan lebih rame. Tapi pengacaranya gimana? Pengacaranya gimana? Tapi kalau begitu lagi di persidangan, memang ada pengacara. Mungkin pengacaranya kan masih hal normatif sesuai dengan hasil penyidikan yaitu di dalam BAP tadi. Cuma sebatas itu yang dia cerita ke saya. Tapi saya melihat di sini. Ya. Berdasarkan pernyataan ataupun cerita yang sudah dijelaskan langsung ya ke Pak Budi. Pak Budi ini sebelumnya menilai sosok Sudirman ini seperti apa Pak sebenarnya dari kelakuannya juga ini seperti apa sebenarnya? Nah sekarang saya klarifikasi dulu Pak. Saya tadi mendengar, lihat di TV bahwasanya Sudirman itu idiot. Saya kan lucu. Ya, karena banyak yang informasi seperti itu. Tidak idiot. Tidak idiot. Ya sekarang logika saja, kalau dia idiot ya nggak mungkin di persidangan dong, gugur demi hukum. Dia tidak idiot, dia itu menyendiri tidak bergaul ya, tapi dia itu tidak bergaul dengan kawan-kawan yang lainnya. Dia itu lebih akrab dengan kami.
Karena kami adalah tamping masjid yang mengayomi, yang memberikan motivasi pada mereka. Saya bilang, lah udahlah ini kan nasib. Iya Pak, memang saya ini nasib. Ya sudah, biar tidak muncul masalah baru. Anda ada di dalam ini sama kayak saya. Baik. Anda warga binaan, saya warga binaan. Maka tetap sajalah kita berbuat yang terbaik biar tidak muncul masalah baru. Itu, saya selalu memberikan motivasi bahwa saya hidup di dalam lapas harus seperti itu. Jangan sampai muncul masalah baru. Tapi nampak dari mukanya tuh, ya secara gestur saya bisa ngeliat ada penuh kesesalan, menyesal. Nasib yang tidak pernah dia bayangkan, nasib yang tidak pernah dia lakukan, tapi saya masih ada di dalam penjara. Berarti ada, tanda kutip, ada apa nih? Nah, apa saya tetap ngobrol instan. Karena, pada tahun 2019 saya keluar, Mbak. Jadi saya tidak mengikuti secara jelas seperti apa. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya salah satu di antara tersangka tadi yang namanya Sudirman itu bahkan akrab dengan kawan saya juga, tidak orang tamping masjid, dia sering ngobrol, bahkan dari makan sering dikasih itu Mbak. Ya, baik Pak. Saya langsung ke Pak Arianto. Kalau tadi mendengar pernyataan Pak Budi Permadi, ini yang dicurhati langsung oleh Pak Sudirman, ini sepertinya banyak sekali kesalahan prosedur ya yang dilakukan oleh penyidik pada tahun 2015 itu Pak. Kelihatannya begitu ya, kelihatannya begitu. Semua pemeriksaan tidak didampingi pengacara, kemudian kesaksian ini pengakuan bahwa saya nggak mengaku seperti itu ya. Tetapi kalau dalam prosedur penyidikan itu Bu ya, ataupun pembuktian, itu kan hakim kan menurut keterangan yang disampaikan di depan hakim di persidangan itu. Nah triknya kan di sini sekarang ini. Ini sebenarnya ini di mana letak kekeliruannya? Kenapa kok dulu ketika diperiksa di depan hakim itu orang yang merasa dipaksa-paksa ini gitu, masih tetap aja ngomong seperti apa yang disampaikan di BAP di polisi yang katanya dipaksa itu gitu. Makanya itulah kalau bagi saya ini ya oke lah, banyak sekali bukti-bukti seakan-akan meyakinkan bahwa prosedur itu salah gitu ya. Tapi sayangnya kesalahan-kesalahan itu kok tidak dikoreksi atau dilaporkan dan kemudian terkoreksi pada saat itu terjadi. Nah kalau sekarang propam itu turun, aku itu hebat, bagus untuk mencari mana yang benar. Tapi alangkah sulitnya itu hasilnya itu nanti untuk menentukan apakah dulu itu salah atau benar. Pasti juga ditanya juga kan yang melakukan kan. Dulu kamu gimana gitu. Tapi berdasarkan kesaksian juga. Kalau bukti material kan nggak ketemu. Gitu. Bagaimana kemudian dengan Pak Arianto, bagaimana kemudian dengan tadi pernyataan Pak Budi Permadi katanya Pak Sudirman ini dalam rekonstruksi saja bukan dia yang dihadirkan Pak. Itu bagaimana sebenarnya? Ya, saya kemarin dalam penanyaan itu kok katanya rekonstruksi dulu katanya tidak pernah dihadirkan oleh semua tersangka gitu ya. Nah itulah saya juga agak kaget juga. Tapi biasanya kalau dalam rekonstruksi itu apabila tersangka tidak bisa dihadirkan maka diganti pengganti yang lain gitu. Itu bagi saya sih rekonstruksi yang tidak dihadiri para tersangka itu bagi saya sih bukan suatu yang sangat fatal karena memang kalau memang waktu itu tersangkanya tidak ada kan mesti digantikan peran yang lain. Karena yang namanya rekonstruksi itu hanya membuktikan atau mengulang kembali kan Bu, apa yang disampaikan di dalam berita acara, kemudian apa yang terjadi di lapangan supaya polisi itu memberikan laporan yang jelas seperti apa yang terjadi gitu. Seakan kan memutar video kembali lah, timbang dia menerangkan panjang lebar di dalam berkas perkara itu. Jadi intinya gini, saya juga kaget juga ya, banyak sekali kesaksian itu seakan-akan kok demikian konyolnya itu polisi ya itu. Tapi bagi saya kenapa berkasnya kayak gitu sampai gol dan tersangkanya semua jadi terdakwa dan kemudian pengakuan itu tersangka itu kenapa sampai di pengadilan tanpa ada paksaan waktu itu saya kira ya pengadilan pasti nggak akan mungkin paksa dong. Tapi hanya minta keterangan yang sesungguhnya dan disumpah juga mungkin waktu itu ya. Tapi kan apa yang disampaikan kan tertera dalam putusan pengadilan. Itu yang jadi sekarang kalau mau dikoreksi di mana letaknya itu ya menurut saya ya paling pol untuk mengoreksi apakah pengadilannya tidak benar kemudian penyidikannya tidak benar ya pakai upaya hukum. Upaya hukumnya sekarang kalau di dalam status sekarang ini status yang dulu itu kan sudah inkrah. Iya upayanya hanya PK saja. Sekarang dilakukan peninjauan kembali Pak dari pihak keluarga Sudirman rencananya akan dilakukan peninjauan kembali. Baik. Jangan hanya rencana, menurut saya kira ini bukti-bukti yang di lapangan ini ya, kumpulkan aja itu, ajukan kepada hakim bahwa ini novum baru nih, ya semuanya tuh gak bener gitu. Silakan aja nanti hanya PK yang bisa merubah keputusan itu bahwa
dulu penyidikannya tidak benar itu hanya menurut saya sih hanya PK. Kalau audit itu nanti pasti nggak ada ketemunya lah. Semuanya juga tidak akan ngaku kok, pasti yang ditanya yang dulu melanggar salah gitu. Pak Ahyar, ini agak unik ya, karena kan kalau dari pernyataan Pak Budi mengatakan Sudirman ini mengaku ada diintimidasi, kemudian bahkan rekonstruksi tidak dihadirkan, tapi memang kembali lagi tidak dinyatakan itu semua di dalam persidangan. Jadi bagaimana sebenarnya secara hukum bahwa sebenarnya mungkin ada fakta di balik hal yang diakui di persidangan sebenarnya? Kalau secara hukum, putusan yang ada saat sekarang ini itulah suatu keputusan yang benar. Sekiranya ada kejadian-kejadian peristiwa yang Pak Budi katakan tadi terjadi, yang Pak Arianto katakan, upaya hukumnya adalah peninjauan kembali. Di situ sekiranya fakta ini terungkap di saat persidangan dahulu, keputusan itu bisa berbeda. Ini salah satu alasan yang dimungkinkan novum itu ada. Atau ada juga enggak putusan pertimbangan pengadilan ini bertentangan satu sama yang lain. Jadi ada beberapa hal, 3 hal yang bisa dijadikan alasan untuk PK itu nanti. Kita tunggu saja. Nah, tentu secara hukum keputusan yang inkrah itulah yang berlaku. Ini enggak aneh juga, Agita. Ada kasus Sengkon dan Karta dahulu. Dia udah inkrah menunggu eksekusi pidana mati, 340 juga dia pidana mati malah di saat itu. Ternyata ada orang yang mengaku dialah yang pembunuh sebenarnya. Nah, siapa tahu juga nanti di dalam kasus kita nggak tahu juga ya. Apakah yang akan terjadi di dalam perjalanan atau memang ada pemaksaan ini tadi. Sehingga terbuka kemungkinan untuk merubah putusan. Jadi yang bisa merubah putusan itu tadi adalah putusan juga. Nggak bisa mengenai masalah kajian-kajian yang kita buat di luar, komentar-komentar di luar pengadilan itu sudah tidak bisa lagi karena sudah inkrah ya? Iya, terhadap putusannya. Putusan inkrah ini bisa dirubah itu melalui PK, peninjauan kembali. Jadi jalan satu-satunya hanya melalui peninjauan PK kembali. Peninjauan kembali lah yang bisa merubah putusan ini. Sekira benar terjadi cerita Pak Budi ini tadi, bisa diajukan bukti oleh pihak Sudirman, itu bisa saja berubah nanti. Dan ini sudah ada kasus Sengkon dan Karta, itulah yang membawa ada ketentuan PK yang ada dalam KUHP kita. Yang awalnya itu adalah ketika Prof. Seno Aji, saya masih mahasiswa, beliau dosennya mengatakan di dalam kelas, ini ada kekosongan hukum. Karena yang hukum acara kita ketika dulu itu adalah HIR atau RBG yang dipakai untuk luar Jawa dan Madura tentang ketentuan pidana, ini dicabut PK itu. Ini ada terjadi, orang ngaku ini gimana? Mahkamah Agung ada rek vakum, kepakuan hukum, dikeluarkanlah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 80. Inilah yang boleh disalin menjadi KUHP kita sekarang, ketentuan PK, dan sudah ada jurisprudensinya tentang Sengkon dan Karta. Kita lihat saja nanti kalau memang ada bukti, uji itu lagi di pengadilan. Ya, sekarang dari pihak keluarga ini sudah akan mengajukan PK, dan kita juga melihat ini kan masih dilangsungkan pemeriksaan dari Propam, bagaimana penyidik-penyidik yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina. Ini apakah juga bisa menjadi salah satu bahan untuk dalam peninjauan kembali ini, Pak? Ini nanti bisa dijawab usai jeda, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Mabes Polri bersama juga dengan Propam, ini juga tentunya bersama dengan Polda Jabar, diinformasikan pemirsa memeriksa sejumlah penyidik yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Pemeriksaan ini informasinya berlangsung di Polres Cirebon. Sudah ada rekan kami, Alvin Saputra, yang tentunya bisa memberikan informasi terbaru dari sana. Alvin, silahkan. Ya baik, Agita dan juga pemirsa, memang kasus kematian dari Eki dan juga Vina Cirebon memang saat ini masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena memang dari kasus ini masih banyaknya kejanggalan dan juga munculnya saksi-saksi baru yang berada di kasus Eki dan juga Vina Cirebon ini. Memang di tempat saya mengabarkan, yaitu saat ini persis di depan Polres Cirebon Kota. Memang untuk situasi dari Polres Cirebon Kota memang saat ini sepi dan tidak adanya aktivitas apapun di dalam, karena memang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena memang untuk Polres Cirebon Kota memang dari depan dan juga untuk dari pagar sendiri per kemarin memang sempat ditutup, namun untuk perbedaan pada hari ini dari Polres Cirebon Kota memang dari pintu depannya sudah
dibuka dan juga sudah adanya orang yang keluar masuk di Polres Cirebon ini. Memang tadi juga kami sempat menanyakan terkait kepada Humas Polres Cirebon Kota. Memang untuk per hari ini tidak adanya respon sama sekali dari Humas Polres Cirebon Kota. Memang untuk update terakhirnya tadi kami sempat melakukan meng-WhatsApp dari Humas Polres Cirebon Kota dan juga melakukan telepon, namun tidak adanya aktivitas dan namun tidak direspon ataupun tidak ada jawaban yang diberikan oleh Humas Polres Cirebon Kota. Memang untuk saat ini inilah situasi terbaru dari Polres Cirebon Kota, yang dimana memang pintu gerbang dari Polres Cirebon Kota sudah mulai dibuka, berbeda dengan sebelumnya. Dan memang untuk saat ini saya ajak untuk pemirsa untuk masuk ke Polres Cirebon Kota dan menanyakan terkait update terakhir yang berada di Polres Cirebon Kota. Memang untuk update pada situasi saat ini Polres Cirebon Kota sudah dibuka dan berbeda dengan sebelumnya. Polres Cirebon Kota ini sempat dilakukan penutupan pagar di Polres Cirebon Kota. Memang untuk saat ini situasi terbaru update dari Polres Cirebon Kota, situasinya memang sepi dari aktivitas, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan memang untuk pelayanan sendiri Polres Cirebon Kota sudah mulai aktif, karena memang tadi kami juga sempat melihat banyaknya orang yang lalu lalang keluar masuk Polres Cirebon Kota. Memang tadi kami juga sempat menghubungi Humas dari Polres Cirebon Kota untuk terkait menanyakan update terakhir yang terjadi di sini, namun tidak adanya jawaban dari Humas Polres Cirebon Kota. Memang untuk update yang terakhir yang terjadi pada di Polres Cirebon Kota memang ini terjadi pada Kamis pada sekitar pukul 1 siang, di mana memang dari Propam Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Kamis siang di jam 12:30. Memang untuk pada hari Kamis memang terlihat dari mobil-mobil yang parkir di halaman Polres Cirebon Kota, yaitu dari plat B dan juga plat D, dan kami juga menduga itulah mobil yang dipakai dari Propam Bareskrim Polri dan juga Polda Jawa Barat. Memang untuk update terakhir dari Polres Cirebon Kota masih belum adanya update terkait update terakhir, karena memang dari sini dan juga dari kami sempat menghubungi Humas namun belum adanya jawaban. Demikian, kembalikan ke studio Agita. Baik, terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari Polres Cirebon. Pak Arianto, berdasarkan informasi langsung dari rekan kami di lapangan, ini memang mungkin pemeriksaan berlangsung secara tertutup dan sampai saat ini belum ada informasi langsung ya dari Polres Cirebon sendiri mengenai hasil pertemuan tersebut. Pak Arianto, ini bagaimana kemudian jalannya pemeriksaan dari Propam sendiri? Apakah memang, karena kita ketahui ya, Ibtu Rudiana ini juga sempat disebut salah satu yang akan diperiksa terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya, saya pikir ya Propam harus memeriksa semuanya ya. Dulu ya, mulai siapa yang menerima laporan pertama kali, kemudian siapa yang membuat LP, kemudian siapa yang menangkap. Pokoknya semua yang ikut terlibat itu pasti akan diperiksa semua. Termasuk Pak Rudi itu kan, Pak Rudi justru sekarang kan menjadi sangat ditumbuhkan seakan-akan beliau lah yang salah total karena mungkin putranya meninggal sehingga mungkin dia ikut mencari dan kemudian dengan sigapnya melakukan penangkapan dan sebagainya sehingga dipertanyakan dengan itu. Jadi ini intinya Propam pasti akan datang ke tempat Polres, kemudian akan memanggil semua yang dulu terlibat di dalam gitu, akan ditanyain dulu gimana sih ceritanya, kira-kira begitu, termasuk Pak Rudi itu. Tapi saya bisa mengharapkan jawabannya ya pasti ya tidak bisa maksimal lah, itu bisa mengungkap yang kejadian yang sebetulnya terjadi waktu itu gitu. Baik. Karena masalahnya hasilnya itu kemudian hasil berkasnya itu bisa digelar di pengadilan dan tidak ditanyakan di pengadilan gitu. Jadi gitu. Tapi saya kira ini baguslah usaha untuk membuka diri polisi ya, untuk membuktikan bahwa dirinya itu mungkin dianggap jelek,
kemudian sekarang mau melihat kejelekannya itu di mana, kesalahannya di mana, akan melapor lah nanti kira-kira bagaimana. Tapi saya kok pesimis ya, bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang 8 tahun yang lalu itu untuk kemudian dipublish pada polisi kesalahannya begini. Kalau saya sih mendingan tuh yang ini ya, yang para terdakwa atau para terpidana atau siapapun yang nggak terima dengan itu tuh, udahlah bukti-bukti yang ini dikumpulkan dari satu untuk dibuatkan kembali supaya bisa merubah keputusan itu, gitu. Yang salah kalau dibilang itu salah putusan gitu ya, itu jalan yang memungkinkan bisa, ketimbang kalau sekarang ini ngejar supaya polisi dibikin tim pencari fakta. Buat apa? Wong sudah diadili kok, gitu loh. Baik. Gitu. Jadi menurut tema saya gitu loh. Saya nggak ingin lip service ya. Wah, polisi sudah baik. Ini enggak. Kalau polisi memang kurang baik ya harus diperbaiki. Tetapi jalan tersangka ini yang paling baik adalah mengumpulkan bukti-bukti bahwa dulu ada kekurangan dalam pemeriksaan. Ini jadikan novum baru atau enggak, saya nggak ngerti apakah bisa apa enggak masukkan ke PK supaya bisa diputus. Oh, dulu nih pengadilannya nggak benar karena berkasnya nggak benar semua. Nah, itu kan bisa yang terjadi. Ketimbang cuman kesana sini di berita gini. Baik, Pak Arianto. Ya memang bagus. Baik, Pak Arianto. Ya. Pak Budi, pada saat Pak Sudirman ini sempat curhat begitu ya, dan Pak Budi bahkan sempat bertanya, mengapa tidak langsung mengungkapkan adanya intimidasi, adanya juga bahkan direkonstruksi tidak dihadirkan, mengapa tidak diungkapkan itu semua di persidangan? Apa kemudian jawaban dari Sudirman, Pak? Hal seperti itu saya tanyakan dan katakan juga pada Sudirman, Man, ente kenapa waktu persidangan kenapa tidak ngomong yang sebenarnya? Takut saya. Takut, kata takut ini yang sering. Nah, takut pasti diintimidasi lagi selesai sidang tadi. Dia mengatakan seperti itu. Saya udah lelah, makanya saya udah pasrah aja lah. Kalau memang nasib saya mesti seperti ini ya sudah. Tapi ketidakpasrahan tadi nampak sekali. Saya katakan Anda semua orang baik, Anda semuanya orang baik. Karena memang Anda terkena kasus masalah seperti ini, maka Anda harus ketemu dengan saya katakan seperti itu. Ya sudah, sekarang banyak istighfar, tetap hidup yang baik. Artinya saya memberikan motivasi hidup terhadap mereka supaya yang lalu biar Allah yang akan membukakan sebuah kebenaran. Dan artinya terbukti 8 tahun sudah terkubur, hari ini meledak. Dan saya menggaransikan diri saya ngomong punya satu keyakinan bahwa saya ke-7 orang tadi, kawan-kawan saya masih ada di dalam, itu pasti akan dibebaskan. Alhamdulillahnya tuh tinggal tunggu waktu saja, ini pertama. Dan yang kedua, hebatnya lagi, ke-7 orang tadi itu sudah tidak ada di lapas satu sampai sekarang. Nggak tahu ada di mana, kata kawan saya yang ada di dalam, seperti itu. Tapi kalau saya berharap sih mudah-mudahan mereka keluar lah, karena mereka tidak bersalah. Nampak sekali kepolosan dan ketulusan dari wajah-wajah mereka itu seperti itu. Apalagi mereka kelompok para pekerja-pekerja kasar, kuli, apa itu loh. Mana mau dia, dari performanya pun tidak menggaransikan kalau dia itu orang geng motor, Mbak. Pak Akhir, ini kan masih ada pemeriksaan, kemudian juga ada pengakuan langsung dari Sudirman. Ini sebenarnya apakah mungkin dari hasil pemeriksaan Propam ini bisa dijadikan bukti-bukti juga di dalam peninjauan kembali ini, Pak? Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Sekarang bagaimana strategi dari penasihat hukum dari Sudirman ya untuk PK ini tadi? Apakah dia PK memberikan penjelasan? Mungkin juga nanti Pak Budi diminta keterangan di situ. Ini kan mendengar dari terdakwa ya orang di situ. Di keputusan MK dimungkinkan juga saksi auditu itu untuk didengar saat sekarang. Kalau dulu saksi auditu itu orang yang mendengar cerita dari orang lain, dahulu itu nggak bisa dipakai. Saat sekarang itu udah ada keputusan MK untuk memungkinkan itu. Tambah lagi mungkin kalau dirasa ada manfaat hasil apapun hasil dari Propam ini, mereka bisa menunggunya atau mereka bisa langsung. Karena kalau PK ini nggak ada batas waktunya. Kapan saja mereka bisa, nggak ada batas kapan habisnya PK. Bahkan PK itu oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk saya sebenarnya nggak setuju juga, bisa diajukan lebih dari 1 kali. Ini saya ngelihat kepastian hukum. Nah, jadi dikumpulkan betul bukti-bukti yang begitu telak gitu ya. Jangan asal PK saja. Tentu kan kalau orang berhasil itu, kalau berhasil boleh, kalau tidak nggak apa-apa.
Kalau bisa kita melakukan melangkah itu memang kita dengan penuh keyakinan bahwa bukti novum yang kita punya ini adalah akan merubah keputusan yang 8 tahun dulu yang sudah inkrah itu. Jadi harus kuat, Jadi perlu dikumpulkan terlebih dahulu, dianalisa, ini ada nggak kemungkinan. Baik. Nah, tambah lagi satu hal juga nih, Ya. Agita. PK ini tadi tidak akan memperberat hukuman terpidana. Nah, ini kritikan saya juga terhadap PK itu. Menurut saya kalau nama upaya hukum itu bisa merubah putusan. Bisa berat, bisa ringan, bisa tetap. Tapi di aturan KUHAP kita, PK ini tidak merubah. Nggak boleh memperberat hukuman dari yang hukuman semula. Tapi bisa memperingan atau membebaskan. Memperingan justru. boleh, memperbebas boleh, memperberat tidak. Jadi memang di dalam pembentukan hukum kita selama ini lebih banyak berpihak kepada si pelaku hukum kita, menurut saya nih. Belum kepada si korban. Karena memang ilmu mengenai masalah viktimologi korban dari kejahatan ini baru mulai di Indonesia itu pertengahan tahun 85 baru mulai para pakar-pakar pidana ini mengadakan almarhum Prof. Marjono, almarhum Prof. Sahetapi, Prof. Muladi untuk membicarakan viktimologi. Makanya LPSK baru belakangan ada. Memang KUHAP ini kan dibentuk sebelumnya. Lebih mengarah juga menurut saya kepada pelaku sehingga dia PK nggak ada resiko. Makanya saat sekarang kalau nggak salah PK terutama tindak pidana korupsi itu membanjir ke Mahkamah Agung karena nggak mungkin lebih berat hukuman. Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana kemudian peninjauan kembali yang saat ini terus bergulir, termasuk juga bagaimana hasil pemeriksaan dari Propam Polri. Terima kasih sekali lagi Pak Ahyar, terima kasih Pak Haryanto, dan juga terima kasih Pak Budi Permadi sudah bergabung bersama kami.